Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu perkasa menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Semangat pagi adik-adik. Sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Muhammad Nuruddin. Bapak mengajar di SDN 3 Kedungmunder di alamat Jalan Ki Haji Agus Salim, kilometer 21, Desa Kedungmunder, Kecamatan Gempol. Nah, ini adalah foto kegiatan Bapak sedang mengajar di kelas. Saat ini, adik-adik sedang menyaksikan channel Santap Ilmu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai faktor dan kelipatan. Sebelum kita pembelajaran, Bapak tanya dulu, apakah di rumah kalian sudah pada sarapan? Sudah ya, semuanya pasti sudah sarapan. Karena apa? Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian harus sudah kenyang. Karena kenyang itu adalah energi kalian. Kalau energi kalian tidak ada untuk menyerap ilmu yang Bapak akan ajarkan, akan susah. Tapi kalau misalkan kalian kenyang, energi kalian full, penuh, materi apa saja yang akan kalian dengarkan, insya Allah mudah kalian dapatkan atau kalian tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang faktor dan kelipatan di kelas 4, kurikulum Merdeka. Nah, hari ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, sebelum kita belajar FPB dan KPK, kita harus belajar tentang faktor dan kelipatan bilangan terlebih dahulu. Yang pertama, apa itu faktor bilangan? Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu semua apa itu faktor bilangan? Belum tahu ya? Nah, baik, Pak terangkan ya. Faktor adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi suatu bilangan sampai habis. Misalnya, bilangan A habis dibagi oleh bilangan B. Maka, bilangan B adalah faktor dari bilangan A. Nah, langsung Bapak contohkan ya. Di sini, ada tentukan faktor dari 10. Kita gunakan pembagian. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Pinter. 10 dibagi 2. Ada yang tahu Adik? Iya, betul, 5. 10 dibagi 5 sama dengan 6. 6 bukan, 2. Ya, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, terus 10 dibagi berapa? 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, ada yang bertanya, Pak, kalau 10 dibagi 6 bisa nggak Pak? Nggak bisa, kan tidak bisa dihabis menjadi bilangan 10 sendiri. Semuanya itu bilangan yang habis dibagi ya. 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 10 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi tidak ada sisanya. Atau juga kita bisa dengan menggunakan tabel perkalian. 10. Nah, 1 dikali berapa yang hasilnya 10 adik-adik? 10. Betul sekali. 1 dikali 10 hasilnya 10. Nah, terus 2. 2 dikali berapa? 2 dikali berapa yang hasilnya 10? 5. Ya, betul, 5. Lanjut, 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 10? 2. Betul. Nah, selanjutnya 10 dikali berapa yang hasilnya 10? 1. Pinter sekali. Jadi,
faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, 10. Atau juga di sini bisa 1, 2, 5, 10. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, 10. Sampai sini cukup paham adik-adik? Kita lanjut contoh berikutnya. Contoh yang kedua ya. Contoh berikutnya. Nah, contoh yang kedua, tentukan faktor dari 24. 24 dibagi 1 sama dengan 24. Betul. Terus 24 dibagi 2 sama dengan 12. Yang selanjutnya 24 dibagi 5 apa 3? 3 ya. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Kenapa nggak 5, Pak? Nah, kalau 3 masih bisa dibagi, 3 dulu. Kalau 4 masih bisa dibagi, 4 dulu ya. Kita coba dulu. 24 dibagi 3, masih bisa dibagi nggak? Bisa. 8. Selanjutnya, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Pinter-pinter anak Bapak. Terus 24 dibagi berapa lagi? 5 bisa nggak? 5 nggak bisa, Pak. Oh iya betul, 5 nggak bisa. Jadi kita langsung ke 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Kita balik lagi ya. Berarti 24 dibagi berapa lagi? 7 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti langsung ke 8. 8 bisa nggak? 24 dibagi 8 sama dengan 3. Terus 24 dibagi 9 bisa nggak? 24 dibagi 9 bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Ya, berarti langsung ke 12 saja. Kembali lagi seperti awal. 24 dibagi 12 sama dengan 2. Yang terakhir, 24 dibagi bilangan 24 itu sendiri. 24 dibagi 24 sama dengan 1. Jadi, faktor dari 24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Itu adalah faktor dari 24. Ya. Selanjutnya, contoh berikutnya. Tentukan faktor dari 24 dengan menggunakan perkalian. Yang tadi kita menggunakan pembagian. Sekarang kita menggunakan tabel perkalian. 1 dikali berapa? Yang hasilnya 24. 24, Pak. Oh iya, betul. 24. Nah, terus 2 dikali berapa? Yang hasilnya 24. 12. Pinter. Selanjutnya 3 dikali berapa? Yang hasilnya 24. 8. Pinter-pinter anak apa sekarang? Lanjut. 4 dikali berapa? Yang hasilnya 24. 6. Nah, ini adalah faktor dari 24. Yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sampai sini sudah ada gambaran belum tentang faktor bilangan? Nah, lanjut ya. Contoh lagi nih. Tentukan faktor dari 30. Nah, untuk mempermudah kalian dalam menentukan faktor, kita langsung saja ke menggunakan tabel perkalian ya. Nah, di sini ya, 30. Berapa dikali berapa yang hasilnya 30? 1 dulu yang pertama. 1 dikali 3 berapa yang hasilnya 30? 30 sendiri, betul. Lanjut, 2 dikali berapa yang hasilnya 30? Berapa?
15. Ya, pinter sekali. 15. 2 dikali 15 sama dengan 30. Terus 3 dikali berapa lagi yang hasilnya 30? Tentunya 10 ya. Terus 4 bisa nggak? 4 dikali berapa yang hasil 30? Nggak bisa. Terus berapa? 5 bisa nggak? Bisa, Pak. Oh iya, bisa ya. Kalau 5 dikali berapa yang hasilnya 30? Tentunya 6. Nah, jadi faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Jadi faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Contoh berikutnya, sekarang kita faktor dari 32. Oke, 1 dikali berapa yang hasilnya 32? Ya, jelas 32 itu sendiri ya. Terus 2. 2 bisa nggak? Bisa, Pak. Berapa? 16. Pinter. 3 bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Terus berapa? 4. Nah, 4 ya. 4 dikali berapa? 8. 4 dikali 8 sama dengan 32. Jadi faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Jadi faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Gampang kan anak-anak? Mudah kan? Nah, lanjut kita ke yang kedua. Apa yang kedua itu? Ya, benar sekali. Tentang kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Kelipatan adalah hasil perkalian bilangan dengan bilangan asli secara berurutan. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Langsung kita ke contoh soal saja ya. Contoh. Tentukan bilangan kelipatan 2. Penyelesaiannya dengan perkalian. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Betul sekali. Lanjut ya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Betul. 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dikali 2 sama dengan 10. 6 dikali 2 sama dengan 12. Terus 7 dikali 2 sama dengan 14. Dan seterusnya kalikan 2 semua. Jadi faktor kelipatan 2 adalah 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan bilangan kelipatan 2 dengan penyelesaian dengan penjumlahan. Kita jumlahkan dengan angka 2 terus. Caranya begini. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Betul. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 tambah 2 sama dengan 8. Bentar. 8 tambah 2 sama dengan 10. 10 tambah 2 sama dengan 12. Terus 12 tambah 2 sama dengan 14. Dan seterusnya tambah 2 terus seperti itu. Jadi kelipatan 2 adalah 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Sudah ada gambaran anak-anak? Oke. Untuk meningkatkan lagi pemahaman kalian, Bapak berikan contoh berikutnya. Tentukan bilangan kelipatan 6 kurang dari 35. Nah, biasanya di soal ada seperti ini ya. Penyelesaiannya kita langsung saja dengan perkalian. 1 dikali 6 berapa? Berarti yang kalian kalikan itu sekarang 6 semua karena kelipatan 6. Yang tadi kelipatan 2 berarti yang kalian kalikan adalah 2. Sekarang kita kalikan 6 semua. 1 dikali 6 sama dengan 6. Betul. 2 dikali 6 sama dengan 12. 3 dikali 6 sama dengan 18. 4 dikali 6 sama dengan 24. 5 dikali 6 sama dengan 30. 6 dikali 6 sama dengan 36. 7 dikali 6 sama dengan 42. Dan seterusnya. Nah, kita baca dulu soalnya. Tentukan bilangan kelipatan 6 kurang dari 35. Nah, jadi kita tidak tulis semuanya. Kurang dari 35. Kita tandain yuk satu-satu. 6, betul. 12, 18, 24, 30. Nah, 36 kurang dari 35 bukan? Bukan. Jadi 36 dan 42 bukan kelipatan 6 kurang dari 35 ya. Jadi kelipatan 6 kurang dari 35 adalah 6, 12, 18, 24, dan 30. Lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan bilangan kelipatan 6 kurang dari 35. Nah, sekarang kita dengan penyelesaian penjumlahan. Kita jumlahkan dengan angka 6 terus. Kita coba ya. 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 tambah 6 lagi 18. Betul. 18 tambah 6 lagi 24. Pinter. 24 ditambah 6 lagi 30. 30. Jadi kelipatan 6 kurang dari 35 adalah 6, 12, 18, 24, dan 30. Kenapa Bapak tidak lanjut ke 36? Karena di sini mintanya kurang dari 35. Kalau 30 ditambah 6 lagi hasilnya 36. Berarti tidak masuk dari kelipatan 6 kurang dari 35. Lanjut. Nah, contoh berikutnya. Tentukan bilangan kelipatan 10 di antara 20 dan 70. Penyelesaian dengan penjumlahan. 10. 10 ditambah 10. 20. 20 ditambah 10, 30. Gampang ya. 30 tambah 10 sama dengan 40. 40 tambah 10 lagi sama dengan 50. 50 tambah 10 sama dengan 60. 60 ditambah 10 lagi 70. 70 ditambah 10 lagi 80. Kelipatan 10 di antara 70 yang mana saja? Di antara 20 dan 70. Berarti 20 termasuk kelipatannya bukan? Bukan. Di antaranya berarti di tengah-tengah antara 20 dan 70. Berapa berarti? 30. Pinter. Terus 40, 50, 60. 70-nya dimasukkan enggak? Tidak, karena di antara 20 dan 70.
Jadi, faktor kelipat bilangan 10 di antara 20 dan 70 adalah 30, 40, 50, dan 60. Nah, sampai sini dulu pembelajaran dari Bapak Nurudin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa memudahkan kalian dalam pembelajaran di sekolah kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.